Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Seperti yang kita ketahui, akhir-akhir ini banyak kasus pengerusakan terhadap rumah beribadat umat agama lain. Dan juga mulai terjadi intoleransi antar umat agama. Ini semua dilakukan oleh beberapa pihak atau oknum yang tidak bertanggung jawab, tentu saja dengan tujuan untuk memprovokasi kita. Sudah seharusnya kita selaku pemuda dan pemudi Indonesia mulai memupuk rasa toleransi antar umat beragama. Karena seperti yang sudah kita ketahui, bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Dan sebagai pemuda dan pemudi Indonesia harus mulai belajar dan memahami apa itu moderasi beragama. Halo, saya Erasmus Primanda, sedulur panjenengan yang beragama Katolik. Ketika kita berbicara tentang katolisitas atau ajaran Kristiani, selalu identik dengan yang namanya kasih. Di dalam Alkitab, Yesus mengajarkan, cintailah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Sesama yang dimaksud berarti bukan hanya sesama saya yang beragama Katolik, sesama saya satu gereja, satu iman, atau satu agama, tapi sesama adalah semua teman-teman saya, baik yang beragama Islam, beragama Hindu, Konghucu, Buddha, atau penghayat kepercayaan, dan lain sebagainya, adalah saudara-saudara saya. Dan setelah saya serawung dengan teman-teman saya Muslim dan dari berbagai agama, ternyata kita semua diajak untuk menghidupi kasih itu sendiri terhadap sesama. Kita semua diajarkan untuk menghidupi kedamaian. Saya yakin dan percaya generasi muda seperti saya dan juga panjenengan-panjenengan ini pasti memiliki semangat persatuan, semangat toleransi dan kedamaian yang luar biasa untuk membangun negeri dan bangsa ini menjadi lebih baik. Salam Pancasila, salam damai, berkah. Pemahaman saya, moderasi beragama itu merupakan cara pandang kita dalam beragama secara moderat, yakni memahami dan mengamalkan ajaran agama dengan tidak ekstrim. Moderasi beragama ini juga merupakan konsepsi terciptanya toleransi dan kerukunan, maka masing-masing umat beragama dapat memperlakukan orang lain secara terhormat, menerima perbedaan, dan hidup bersama secara damai guna memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Dengan agama Kristen, moderasi beragama dimaknai sebagai cara pandang dalam menengahi ekstremitas. Menurut agama Kristen, salah satu kiat agar kita bisa mempraktekkan moderasi beragama adalah dengan menjalin komunikasi serta hubungan baik dengan agama-agama lain, guna membangun jembatan yang kuat untuk menghubungkan perbedaan antar agama menuju persaudaraan yang kokoh sebagai sesama warga negara, sehingga mewujudkan kerukunan antar agama. Nah, teman-temanku semua, dari video yang tadi kita saksikan dapat diambil kesimpulan bahwasanya di Indonesia sendiri ini banyak banget agama yang ada di Indonesia. Dengan perbedaan agama yang ada di Indonesia ini bukan sepatutnya dijadikan perbedaan yang nantinya bakal menimbulkan fanatisme buta, perpecahan, perhancuran, dan bahkan auzubillahimindzalik hancurnya bangsa ini. Justru dengan adanya perbedaan itu bisa kita satukan menjadi alat untuk pemersatu bangsa, supaya negara Indonesia sendiri ini bisa berkembang menjadi lebih baik lagi dan bisa bekerja sama dalam memerdekakan negara Indonesia sendiri. Nah, untuk lebih lanjutnya nanti teman-teman bisa saksikan video record webinar tentang moderasi beragama yang diselenggarakan oleh kelompok 53 KKN reguler dari rumah 77 ini. Selamat menyaksikan. Tentunya bermanfaat ke orang lain. Karena seperti yang kita tahu lah teman-teman, bahwa khairun nas anfa'uhum linnas kan. Sebaik-baiknya manusia itu memang yang dapat bermanfaat ke orang lain. Jadi orientasi kita itu difokuskan pada bagaimana sih cara kita bisa bermanfaat ke orang lain. Dan untuk bisa bermanfaat, tentunya kita harus bisa menghasilkan karya, melakukan kebaikan, dan itu bisa disupport ketika kita memiliki badan yang sehat. Seperti itu, teman-teman sekalian. Sebelum kita memulai diskusi ngaji online kita pada pagi hari Minggu yang cerah ini,
Wah, ini saya apresiasi sekali nih. Teman-teman masih semangat untuk belajar padahal hari Minggu ya. Biasanya di hari libur kita pengen rekreasi, kita pengen beristirahat dari lelahnya satu minggu kita melakukan aktivitas. Tapi di sini teman-teman masih berkeinginan untuk ngangsu kawruh, kalau bahasa Jawanya itu untuk mencari ilmu. Di sini kita belajar bersama. Semoga nanti apa yang disampaikan narasumber pada kegiatan pagi hari ini bisa bermanfaat dan bisa kita ambil ilmu-ilmunya, wawasan-wawasannya yang kemudian bisa kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari kita. Seperti itu ya, teman-teman. Mungkin sebelum kita memasuki pembukaan diskusi pada pagi hari ini, akan saya bacakan terlebih dahulu ya, teman-teman, terkait tata tertib nih peserta ngaji online pagi hari ini. Oke, yang pertama, link akan dibagikan 30 menit sebelum acara. Peserta memasuki forum 15 menit sebelum acara dimulai. Jadi teman-teman bisa tuh dibantuin objek-objek di grup buat masuk ke link Google Meet saat ini. Kita belajar bareng. Oke? Yang kedua, pastikan menggunakan dengan nama lengkap saat bergabung meeting room. Nah, nama lengkapnya ini teman-teman di Google Meet bisa dipastikan ya. Nanti akan ada sesi tanya jawab juga, dan dengan nama lengkap itu bisa mempermudah interaksi antara partisipan dengan narasumbernya, seperti itu. Kemudian yang tiga, peserta diharapkan untuk tidak meninggalkan ruang Google Meet ngaji online ini, karena presensi kehadiran akan dilakukan di akhir sesi. Oh ya, untuk presensi nanti sedikit catatan, untuk nama dan email tolong ditulis secara tepat dan benar ya teman-teman. Karena nanti akan ada sertifikat yang auto masuk ke emailnya teman-teman sesuai dengan nama yang teman-teman masukin di link absensi itu. Jadi perhatikan nama dan emailnya, oke? Kemudian yang keempat, peserta harus berpakaian sopan dan berperilaku sopan saat acara dilaksanakan. Ya, ini salah satu bentuk marwah kita masing-masing, menjaga citra diri masing-masing. Ini adalah diskusi mengenai ilmu yang sangat luar biasa, tentunya untuk kita sebagai warga yang multikultural di Indonesia. Jadi untuk menjaga jalannya diskusi tertib, mohon untuk berpakaian sopan, on cam, dan juga berperilaku sopan saat acara dilaksanakan. Kemudian yang kelima, peserta diharapkan menyalakan kamera. Wah, tolong ini teman-teman bisa menyalakan kamera on cam ya, karena nanti kita akan ada dokumentasi juga, dan juga ketika teman-teman on cam, interaksi antara narasumber dengan jamaahnya akan lebih terarah seperti itu. Dan dimohon untuk tidak mengaktifkan fitur mikrofon saat kegiatan webinar berlangsung, kecuali saat bertanya. Teman-teman diharapkan on cam, tetapi fitur mikrofonnya bisa dimatikan terlebih dahulu jika memang tidak ada kepentingan ataupun tidak ada instruksi dari narasumber untuk berbicara. Seperti itu ya. Ini demi kelangsungan dan ketertiban diskusi kita pada pagi hari ini. Kemudian yang keenam, peserta tidak menyela atau memotong presentasi dari pembicara. Sesi tanya jawab akan diberikan setelah presentasi selesai, kecuali pembicara memperbolehkannya. Jadi ketika nanti pembicara sudah mulai memaparkan materinya, dimohon untuk diperhatikan, disimak, dan mungkin bisa dicatat ya. Dan ketika belum dipersilahkan untuk bicara, mohon di-off-kan dulu mikrofonnya, dan ketika ada instruksi dari pembicara untuk menyalakan, bisa dinyalakan, seperti itu. Yang ketujuh, peserta yang ingin bertanya, silakan menuliskan nama lengkap, asal instansi terlebih dahulu di kolom chat. Lalu nanti dapat menyampaikan pertanyaannya secara langsung dan dengan menyalakan fitur mikrofon dan kamera setelah diizinkan oleh moderator, atau menuliskan di kolom chat meeting Google ini. Jadi teman-teman yang mau bertanya, silakan bisa ditulis nama lengkap dan asal instansinya di kolom chat
Mungkin sekalian pertanyaannya nanti ketika sudah sesi tanya jawab bisa disampaikan seperti itu. Kemudian yang kedelapan, e-sertifikat akan diberikan jika peserta mengisi link presensi kehadiran di akhir acara dengan juga menyertakan bukti screenshot saat mengikuti kegiatan. Jadi teman-teman jangan lupa ketika kegiatan ini bisa di screenshot ya. Nanti bisa dimasukkan ke link presensi dan nanti auto sertifikatnya masuk ke email teman-teman. Oke? Mungkin seperti itu tata tertib kegiatan ngaji online kita pada pagi hari ini. Semoga bisa berjalan lancar hingga selesai. Untuk Bapak Arsan Sani, Bapak Muslim Masyhuri, apakah sudah berada di forum? Mungkin panitia bisa membantu ya untuk mengkondisikan narasumber kita pada hari ini untuk bisa bergabung ke forum kita. Karena ini teman-teman saya kira sudah tidak siap, sudah siap untuk belajar. Oke, karena mungkin ini sudah jam 9, mungkin forumnya saya buka terlebih dahulu. Nanti kita mengalir saja, semoga Bapaknya juga segera masuk ya. Sudah ada Pak Arsan ya. Pak Arsan sudah masuk ya. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Karena sudah jam 9, saya buka acara pada pagi hari ini ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat pagi semuanya. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Fil ardi ismuhu Ahmad, wa fis samai ismuhu Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin al-Fatihi lima ukhliq wal khatimi lima sabaq wan nasyil haqibil haq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Amma ba'du. Yang terhormat Kepala Pusat Pengabdian kepada Masyarakat LP2M UIN Wali Songo Semarang, Bapak Muhammad Rikse SPDI MSI. Yang terhormat Dosen Pembimbing Lapangan Kelompok 53 KKN Reguler dari Rumah Angkatan 77, Bapak Arsan Sani MPD. Yang kita hormati narasumber pada kegiatan pagi hari ini, Al-Ustadz Muslim Masyhuri selaku Ketua DKM Masjid Al-Ikhlas Pondok Gede, yang saya hormati dan saya banggakan kepada seluruh peserta partisipan kegiatan ngaji online webinar moderasi agama dengan tema menumbuhkan rasa moderasi keagamaan di kalangan generasi muda. Perkenalkan, saya Muhammad Fatih Farizi selaku moderator pada pagi hari ini yang akan memandu acara pada pagi hari ini. Yang pertama ada sambutan dari Bapak Dosen Pembimbing Lapangan Kelompok 53 KKN RDR Angkatan 77 kepada Bapak Arsan Sani SPD MPD. Kami persilahkan untuk memberikan sambutan terlebih dahulu. Silahkan Pak. Cek satu. Suara saya terdengar dengan jelas? Belum? Sudah Pak, jelas sekali. Oke, sebentar ya. Saya kondisikan sebentar. Ini saya lagi mengajar soalnya. Jadi Sabtu Minggu masih harus memberikan materi. Sebentar ya. Iya Pak, mboten apa.
Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Tuhan semesta alam ya, yang telah memberikan kita nikmat, kesempatan, kesehatan, waktu, kemudian segalanya sehingga kita dapat berjodoh ya. Ini yang namanya jodoh ya. Berjumpa di acara kita pada hari ini, webinar mengenai moderasi beragama atau ngaji online gitu ya. Saya ucapkan selamat datang kepada yang pertama peserta webinar ya yang telah bergabung. Selamat datang juga kepada narasumber kita Bapak Muslim Mansyuri. Beliau merupakan Ketua DKM Masjid Al-Ikhlas Pondok Gede ya. Berikutnya saya ucapkan juga terima kasih yang mendalam ya kepada panitia yang sudah mempersiapkan acara ini ya. Luar biasa sekali ya. Harapannya nanti acara ini semoga berjalan dengan baik ya. Baik, hadirin sekalian, saya sangat yakin sekali kita sudah ditemani oleh narasumber kita yang luar biasa ya, Bapak Muslim ini. Semoga nanti dapat mencerahkan kita, memberikan kita pengalaman, memberikan kita informasi mengenai moderasi beragama dalam rangka menumbuhkan rasa moderasi beragama di kalangan generasi muda. Jadi mudah-mudahan nanti teman-teman dapat mengikuti, menyimak dengan baik, ya, sebaik mungkin begitu ya. Terakhir mungkin saya Arsan Sani ya, sebagai dosen pembimbing lapangan dari UIN Wali Songo, mengucapkan selamat mengikuti, kemudian semoga nanti kegiatan yang kita lakukan ini dapat bermanfaat ya, dan dilaksanakan sebaik mungkin. Itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan. Terakhir, Luna Maya pergi ke Kenya, Ariel Noah pergi ke Lampung. Nah, gitu ya. Pantun ya. Selamat mengikuti webinar semuanya. Mudah-mudahan kegiatan ini dapat terlaksana dengan baik dan rampung. Nah, gitu. Itu saja. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan kepada Bapak Arsan Sani selaku dosen pembimbing lapangan. Selanjutnya kita akan masuk ke acara inti nih teman-teman, tentang moderasi beragama. Betapa pentingnya muatan ilmu pengetahuan ini untuk kita sebagai masyarakat multikultural di Indonesia, agar kita bisa memahami bagaimana sih kita bertoleransi dan menghargai antar sesama etnis, budaya, bahkan satu aspek agama ini yang sangat-sangat sensitif bagi beberapa orang seperti itu. Dengan moderasi beragama ini, kita juga bisa menghindari rasa-rasa intoleransi, kemudian ekstremisme, radikalisme dengan bijak seperti itu. Kita merespon itu dengan sikap yang bijak, dengan belajar moderasi beragama ini. Mungkin seperti itu. Selanjutnya bisa masuk ke acara inti kita pada pagi hari ini, kepada Bapak Muslim Masyuri. Saya persilahkan untuk memaparkan materi pada ngaji online pagi hari ini. Silakan Pak. Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah, wala hawla wala quwata illa billah, amma ba'da. Yang saya hormati Bapak Arsan Sani, MPD, selaku dosen pembimbing,
Yang saya hormati saudara moderator Mas Fatih Fahrizi ya. Yang saya hormati saudara-saudari semuanya. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kenikmatan kepada kita semua, sehingga pada malam hari ini kita bisa, pada pagi hari ini kita bisa bersilaturahmi dengan teman-teman sekalian. Mudah-mudahan dengan bersilaturahmi ini kita mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam kita sanjungkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat dan pengikutnya sampai hari kiamat nanti. Baik, Bapak-bapak, teman-teman sekalian, ini sebuah penghormatan bagi saya, sehingga pagi hari ini bisa bersilaturahmi kepada Bapak dan teman-teman sekalian dengan membawakan sebuah materi menumbuhkan cara moderasi beragama di kalangan generasi muda. Perlu kita ketahui bahwa Indonesia bukan saja terkenal sebagai negara yang subur alamnya, tetapi juga terkenal kaya atas keberagaman, mulai dari keragaman suku, bangsa, bahasa, adat istiadat, dan agama. Dari berbagai macam keberagaman yang dimiliki bangsa Indonesia, ternyata keberagaman agama ini menjadi yang terkuat dalam membentuk kelompok radikalisme dan intoleransi di Indonesia. Munculnya kelompok-kelompok ekstrim ini semakin hari semakin tumbuh subur dan secara terang-terangan menyuarakan ideologi mereka. Semuanya itu disebabkan oleh berbagai hal seperti sensitivitas kehidupan beragama, masuknya aliran kelompok-kelompok ekstrim dari luar negeri, bahkan permasalahan politik dan pemerintahan pun turut mewarnai. Ini semua sebagai antitesa Islam radikal yang menjadikan dakwah mereka sehingga menyisakan citra negatif di kalangan Islam itu sendiri. Selain itu, kita juga dihadapkan pada munculnya komunitas Islam yang cenderung liberal dan permisif. Maka di tengah hiruk-pikuk permasalahan radikalisme dan liberalisme inilah muncul sebuah istilah yang disebut moderasi beragama. Jadi kedua-duanya, baik yang di kanan maupun di kiri, ini kedua-duanya adalah bertentangan dengan wujud ideal dalam mewujudkan ajaran Islam di Indonesia, bahkan di dunia. Bagi kita, bangsa Indonesia khususnya, menolak pemikiran, paham, keagamaan, dan ideologi, serta gerakan kedua kelompok tersebut, karena tidak sesuai dan bahkan bertentangan dengan nilai-nilai dan prinsip-prinsip yang dianut dan dibangun bangsa Indonesia itu sendiri. Islam moderat atau wasatiyah sejatinya merupakan ajaran ulama Nusantara yang sudah berjalan berabad-abad lamanya sejak penyebarannya di Nusantara, dan yang selama ini dianut dan diamalkan oleh umat Islam Nusantara. Namun setelah terjadinya peristiwa di atas dan terjadinya revolusi teknologi informasi, di mana semua paham keagamaan bisa diakses dengan mudah dan bebas oleh masyarakat, maka mulailah ajaran keagamaan yang awalnya tidak dikenal di Indonesia dan tidak berkembang di negara ini mulai masuk dan diajarkan di Indonesia, termasuk ajaran keagamaan yang radikal yang bisa membimbing pemeluknya melakukan tindakan teror. Dan sebelum saya mengulas jauh tentang moderasi beragama, saya tertarik
testimoni yang disampaikan oleh Bapak Ken Kurniawan, mantan anggota NII, bahwa beliau mengatakan ancaman terhadap radikalisme dan intoleransi di Indonesia ini sangat nyata dan sudah di depan mata. Terorisme memang berbahaya, komunisme juga berbahaya. Akan tetapi radikalisme dan intoleransi yang menjadi pintu gerbang orang yang akan menjadi terorisme ini sebenarnya jauh lebih berbahaya. Namun kadang tidak disadari oleh masyarakat kita. Memang orang yang baru terpapar dalam pemikirannya, mereka tidak berpikir untuk mengebom. Tapi begitu mereka keluar, mereka akan direkrut oleh jaringan JAT atau JAD dan lain sebagainya. Karena ibarat buah, mereka ini sudah matang dan tinggal memetik saja. Orang-orang yang masuk dalam kelompok ini tidak hanya dirusak akidahnya, tetapi juga dirampas hartanya, dimiskinkan dengan alasan untuk infak kepada negara Islam. Juga dirusak akhlaknya, yang awalnya dia taat kepada orang tuanya, tapi setelah masuk di jaringan ini, bahkan orang tua, keluarga atau semuanya ini dianggap musuh. Halal darahnya, halal dibunuh dan boleh dirampok. Saat ini radikalisme sudah masuk dalam segala lini kehidupan masyarakat. Tidak pandang bulu, tidak pandang usia, tidak pandang pendidikan, bahkan sudah masuk dalam instansi baik swasta maupun pemerintahan. Ibarat kebakaran yang terbakar ini adalah lahan gambut, sudah menyebar kemana-mana, tetapi sayangnya kita masih tenang-tenang saja. Mereka tidak hanya masuk di kalangan pelajar dan mahasiswa, tetapi juga pendidikan usia dini. Makanya tidak heran kita sering mendengar beberapa sekolah yang tidak mau memajang foto presiden atau wakil presiden, ya. Tidak mau memasang bendera merah putih, tidak mau hormat terhadap bendera, bahkan tidak mau menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia, karena mereka berpikir bahwa negara ini adalah negara kafir yang harus diperangi. Oleh karena itu, agar kita tidak tersesat dan terseret dalam kedua kelompok tersebut, maka agama memerintahkan umatnya untuk selalu berada di tengah-tengah, tidak minggir, tidak mengiri, tidak kanan. Ya. Oleh karena itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasatan litakunu syuhada'a 'alan nas wa yakunur rasulu 'alaikum syahida. Dan demikian pula kami telah menjadikan kamu umat Islam, umat pertengahan, umat yang moderat. Agar apa? Agar kamu menjadi saksi atas perbuatan manusia dan agar Rasul menjadi saksi atas perbuatan kamu. Jadi ini liyakunu syuhada 'alan nas, ini menurut Profesor Dr. Said Agil Sirot ini bisa dimaknai Allah itu menjadikan umat Nabi Muhammad umat yang moderat supaya bisa berperan di tengah-tengah masyarakat. Dari ayat tersebut ada beberapa kata yang saya garis bawahi. Karena kajian atas kata dan huruf menurut para mufassir menjadi penting, karena setiap kata dalam Al-Quran memiliki pesan dan makna yang unik dan mendalam. Yang pertama yang perlu kita garis bawahi adalah ummatan. Yang dimaksud ummatan ini adalah penganut agama. Ayat ini merujuk kepada umat Islam, bukan agama Islam itu sendiri. Karena Islam sudah sempurna dan sudah pasti moderat, tidak perlu dimoderatkan. Dan juga tidak perlu disandingkan dengan kata moderasi.
Yang perlu dimoderasikan atau diupayakan untuk moderat adalah umat Islam itu sendiri atau pemeluk agama Islam itu sendiri. Karena umat Islam adalah berbeda dengan Islam itu sendiri. Bisa jadi umat Islam atau penganut agama Islam ini tidak mematuhi aturan yang ada di dalam agama Islam. Akan tetapi bisa jadi pula umat-umat di luar Islam yang tidak sengaja ya, telah menjalankan ajaran-ajaran atau nilai-nilai yang telah dianut oleh agama Islam. Oleh karena itu, Muhammad Abduh, seorang pembaharu dari Mesir ketika berkunjung ke Paris 1 abad yang lalu. Beliau mendapati orang-orangnya di Paris ini ramah, rapi, disiplin, bersih kotanya, sehingga beliau katakan, aku melihat ada Islam di sana, meskipun aku tidak melihat ada orang Islam di sana. Mengapa kok beliau katakan seperti itu? Karena kedisiplinan, kebersihan, ketaatan, kebersihan semuanya ini adalah bentuk nilai-nilai ajaran Islam. Namun didapati ternyata kok ada di negara yang mayoritas bukan Islam. Ini kata yang pertama. Kata yang kedua yang perlu kita garis bawahi adalah kata ja'alna. Kata ja'ala ini berbeda dengan kata kholaqo. Kata kholaqo yang artinya menciptakan atau kholaqo minal adam ilal maujud artinya adalah menjadikan sesuatu yang dari tidak ada menjadi ada. Contoh, Allah menciptakan bumi, Allah menciptakan langit yang sebelumnya belum ada, tapi setelah diciptakan menjadi ada. Jadi lafal kholaqo ini adalah bermakna minal adam ilal maujud. Yang kedua, kata kholaqo ini sendiri artinya menciptakan menjadi hak mutlak oleh Allah Subhanahu wa taala yang tidak bisa dimiliki oleh makhluk lainnya. Sedangkan ja'ala yang berarti menjadikan ini adalah artinya minal maujud ilal maujud. Artinya apa? Dari sesuatu yang belum sempurna dibentuk menjadi sesuatu yang sempurna. Jadi yang awalnya potensi menjadi aktual. Ia adalah proses mengaktualisasikan sesuatu. Oleh karena itu lafal ja'ala adalah gabungan antara tindakan Allah dan usaha manusia. Allah memberi potensi berupa agama, tugas kita sebagai umatnya adalah mengaktualisasikan nilai-nilai agama itu untuk sendiri dan masyarakat. Ada sebuah padanan ayat yang biasanya kalau di pernikahan itu sering dibaca, wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Jadi kebetulan dalam ayat ini ada kumpulnya lafal khalaqa dan ja'ala. Yang artinya adalah di antara tanda-tanda kebesaran Allah adalah Allah itu menjadikan dari dirimu ini pasang-pasangan. Menciptakan pasangan dan menjadikan supaya apa diciptakan pasangan litas kunu ilahya wa ja'ala bainakum, dan Allah menjadikan antara keduanya ini mawaddah warahmah, kasih sayang, cinta kasih dan kasih sayang. Jadi dari ayat ini bisa digambarkan bahwa Allah itu menciptakan potensi berpasang-pasang, tetapi berpasang-pasang itu akan menjadi pasangan yang mawaddah warahmah harus diusahakan oleh pasangan itu sendiri. Jadi intinya bahwa khalaqa ini adalah Allah menjadikan sesuatu yang asalnya dari belum ada menjadi ada, atau Allah menjadikan, kalau ja'ala ini Allah menjadikan sesuatu yang sudah ada tapi belum sempurna kemudian disempurnakan.
Allah menjadikan kata ummatan wasaton ini harus dibarengi dengan usaha supaya upaya dari manusia itu sendiri. Karena Allah tidak akan merubah suatu kaum kecuali ada usaha kaum itu sendiri. Bagaimana firman Allah, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Oleh karena itu, kajian terhadap Islam seharusnya dilakukan terhadap ajaran Islam itu sendiri melalui sumber-sumber asli seperti Al-Quran, hadis, bukan dilakukan melalui tingkah laku pengikutnya. Karena apa? Bisa jadi pengikut agama tidak menjalankan agamanya dengan baik. Yang ketiga yang perlu kita garis bawahi adalah kata wasaton itu sendiri. Ya, wasaton itu artinya tengah-tengah atau moderat. Menurut tafsir Ar-Razi dan At-Tabari, kata wasaton memiliki 3 arti. Yang pertama adalah di tengah-tengah, yang kedua adil, dan yang ketiga terbaik. Kita mulai buka satu persatu. Kata wasit dalam bahasa Indonesia juga diambil dari kata wasat. Seperti wasit, dia harus selalu berada di tengah. Dalam mengambil keputusan yang objektif, seorang wasit tidak boleh dipengaruhi oleh tekanan ataupun rayuan. Begitu juga wasat diartikan moderat. Ini seperti moderator ini. Ini artinya ketika memimpin dalam diskusi, seorang moderator harus tidak boleh membela kanan kiri, harus tegak lurus. Ya, jadi harus mengatur jalannya diskusi yang tidak terpengaruh oleh tekanan dari kiri ataupun tekanan. Ini kata wasat. Makna wasat yang ada di tengah ini tidak cukup, harus diperkuat dengan adil. Di tengah bukan berarti tidak bersikap. Ya, moderat juga berarti bukan tidak berpihak. Dalam mengambil keputusan yang adil, seorang tidak boleh condong ke kanan ataupun condong ke kiri. Yang benar, ya katakan benar. Yang salah, ya katakan salah. Jadi adil itu adalah menempatkan sesuatu pada tempatnya. Adil bukan berarti memberikan sesuatu sama persis. Tetapi adil adalah memberikan sesuatu sesuai dengan porsi masing-masing. Contoh, bisa dikatakan adil bila seorang tidak dikatakan adil bila seorang orang tua memberikan uang saku kepada 2 anaknya. Yang satu kelas 2 SD, yang satu lagi sudah kuliah. Karena apa? Keperluan keduanya ini sangat berbeda. Makanya yang benar adalah diberikan sesuai dengan kebutuhannya. Oleh karena itu, kata wasaton artinya menurut Imam At-Tabari ini adalah udulan. Kenapa? Karena seorang tidak akan bisa di tengah atau bisa ngambil keputusan dengan benar kecuali kalau dia adil. Makna yang terakhir adalah terbaik yang sesuai dengan objeknya. Jadi orang bisa dipilih menjadi moderator tentu adalah yang terbaik daripada yang lain. Seorang juga bisa dipilih menjadi hakim juga karena dia terbaik dari hakim-hakim yang lain. Uraian di atas bisa kita simpulkan. Dari uraian-uraian yang tadi bisa disimpulkan bahwa moderasi adalah sikap dan pandangan yang tidak berlebih, juga tidak kurang, tidak ekstrim, dan tidak liberal. Bila moderasi disandingkan dengan beragama, berarti artinya adalah cara pandang kita dalam beragama secara moderat, yakni memahami dan mengamalkan ajaran agama dengan baik, tidak ekstrim kiri maupun tidak ekstrim kanan. Bahasa gampangnya itu begini dari definisi tadi ya. Ini yang pertama, cara pandang atau sikap dan praktek keberagamaan. Dan yang kedua terkait dengan
pengamalan esensi agama itu sendiri. Dan yang ketiga, semuanya berprinsip pada keadilan dan keseimbangan. Dan yang keempat, taat pada konstitusi, pada kesepakatan bersama di tengah kehidupan kita beragama. Oleh karena itu, kita perlu memoderasi cara kita beragama dan perlu didakwahkan sebagai implementasi Islam rahmatan lil alamin. Karena belakangan ini cara pandang atau sikap dan praktek keberagamaan justru mengingkari nilai-nilai kemanusiaan dan kemaslahatan bersama. Pengingkaran nilai agama ini diantaranya adalah yang pertama, ada yang beragama dengan cara tertutup, padahal beragama itu mestinya terbuka. Jadi kelompok-kelompok, biasanya kelompok ekstrim, kelompok liberal, kelompok intoleran, ini cara beragama ini semuanya tertutup. Nah, mestinya beragama ini adalah terbuka, tapi mereka ini tertutup, rapi. Ya, jadi susah kita deteksi. Ada pula yang beragama dengan cara memisah-misahkan, padahal beragama itu mestinya menyatukan. Jadi memisah-misahkan, kalau tidak kelompoknya tidak boleh gabung. Kalau tidak satu pandangan atau satu politik, satu pandangan keagamaannya tidak boleh ikut. Jadi mestinya itu adalah disatukan. Bahkan ada pula yang beragama senang bermusuhan, senang merusak. Ya, padahal sebenarnya beragama itu adalah mendamaikan dan membina. Senang berantem bagaimana contohnya? Kan belakangan ini sering ada orang yang beragama sering menyalah-nyalahkan dan sering debat. Wah, ini amalan nggak boleh, ini bid'ah, ini seperti itu. Kan mestinya ya agama itu yang menyejukkan supaya pengikutnya juga menjadi adem. Ada juga cara beragama itu kecenderungan mengingkari nilai-nilai. Nilai-nilai kemanusiaan dan perdamaian. Yang kedua semakin dirasakan tafsir keagamaan yang justru tidak mendasar, yang tidak menggunakan kaidah-kaidah dalam penerjemahan agama dan bertolak belakang dengan esensi agama itu sendiri. Mestinya jihad, ya. Misalnya jihad itu direduksi dengan makna yang hakikatnya kondisional, situasional, lalu digunakan untuk kondisi damai secara umum. Jadi mestinya ini sekarang kan kita sering dengar, wah yuk kita jihad. Artinya mereka itu mengenai jihad, ini adalah perang. Padahal perang itu mestinya adalah kondisional. Kalau kondisi perang ya perang, kalau misalnya kondisi damai itu tidak boleh menggunakan istilah jihad. Ketiga, cenderung bahwa ada pemahaman keagamaan yang justru bisa mengoyak ya, dan merusak ikatan persatuan dan kebangsaan. Misalnya politisasi agama, penyeragaman terhadap hal-hal yang beragam dan lain-lain. Jadi politisasi agama ini dari dulu sampai sekarang ini masih sering berjalan. Saya masih ingat ketika masih anak-anak, dulu itu partai itu masih 3. Itu ada satu partai yang supaya anggotanya itu tidak masuk ke partai lain, itu dia menggunakan wala taqrabu hadhihi syajarata fatakuna minaz zalimin. Ini maksudnya jangan sampai deket-deket ke pohon beringin, karena kalau kamu sampai dekat ini kamu termasuk orang yang zalim. Nah ini ya doktrin agama ini selalu dipakai. Sekarang juga seperti itu. Ya banyak kasus karena pengen partainya menang, dianya ini menggunakan ayat-ayat. Padahal ayat ini jauh sebelum ada partai ini sudah ada. Jadi makanya tidak sesuai dengan apa yang dipikirkan. Nah ini menurut Profesor Dr. Quraish Shihab, agar moderasi agama bisa terwujud, ini setidaknya ada 3 hal. Yang pertama, untuk berada di tengah, seorang harus memiliki pengetahuan. Jadi contoh,
Kalau saya pengen berada di tengah, tentu saya harus tahu berapa jumlah orang yang ada. Kemudian setelah itu baru menentukan. Barangkali pengetahuan tentang moderasi inilah yang hilang dari kita. Masing-masing merasa paling moderat, tapi tidak tahu apakah benar moderat itu asli ataukah moderat palsu. Tanpa pengetahuan kita tidak dapat melakukan sebuah moderasi beragama. Pengetahuan di sini dapat dimaknai salah satunya dengan ilmu agama. Selalu memperdalam agama secara benar dan baik dari guru ke guru yang bersanad dan dari sumber yang jelas. Ya, jadi beragama itu yang baik ya harus punya guru yang baik. Dan sumbernya juga harus jelas. Tidak asal ketemu di jalan terus dijadikan guru karena kelihatan mereka ini kok bisa baca Quran fasih begitu. Jadi ini juga berbahaya. Semakin banyak dan luas pengetahuan yang kita miliki, semakin toleran dalam menyikapi setiap perbedaan yang ada. Semangat untuk memiliki pengetahuan ini perlu terus dilaksanakan oleh setiap orang, terutama generasi muda. Karena liberalisme beragama maupun fanatisme dan radikalisme akan terhapus dengan sendirinya apabila kita memiliki pengetahuan tentang ilmu agama yang baik dan yang benar. Syarat yang kedua menurut Profesor Kresyap adalah mengendalikan emosi. Lakukanlah moderasi beragama ini dengan baik, jangan sampai melampaui batas. Banyak kita temui di sekitar kita orang-orang yang ingin beragama dan amat sangat ingin beragama yang kuat, namun akhirnya justru orang itu melampaui batas. Bahkan yang lebih parah sampai mengalami mabuk agama. Contoh yang paling kita ingat adalah ketika terbunuhnya Sayyidina Ali bin Abu Thalib. Beliau ini khalifah keempat ketika dibunuh oleh Abdurrahman bin Muljam. Jadi Abdurrahman bin Muljam ini adalah seorang yang alim, seorang yang faqih, seorang yang hafid, ya. Jadi bukan kayak orang sekarang, orang alim, orang faqih, ya orang hafid Quran, ya tiap hari sholat malamnya full, puasanya Senin Kamis tidak pernah berhenti, akan tetapi karena dia terlalu mabuk agama yang meluap-meluap sehingga Abdurrahman bin Muljam ini membunuh Sayyidina Ali. Ya karena emosi keagamanya yang meluap-meluap. Dan mempersilahkan semua orang yang tidak sepaham dan tidak sesuai dengan keyakinan dia. Jadi orang yang tidak sesuai semuanya ini dianggap salah. Dan sekarang ini banyak kita temui di sekitar kita emosi keagamaan yang sangat meluap-meluap dan cenderung radikal, sehingga tidak jarang kita mendengar dalam pembicara maupun dalam ceramah agama muncul perkataan-perkataan seperti ini salah, ya itu kafir, ini bid'ah, itu murtad. Jadi semuanya itu kita sering dengar, itu tidak sesuai dengan Islam dan lain sebagainya. Padahal kalau dilihat dan dikaji lebih dalam, bisa jadi hal-hal yang dipersoalkan itu semuanya adalah sesuatu yang benar. Hanya saja karena tidak ketahuan dan tidak tahu, dan karena perbedaan sudut pandang, sehingga dia bisa memurtadkan orang, bisa mengkafirkan orang, bisa menyalahkan orang. Syarat yang ketiga masih menurut Kresyap adalah dengan terus-menerus berhati-hati. Berhati-hati dalam memahami, mengamalkan ajaran agama. Jangan sampai merasa paling benar, sedangkan orang lain paling salah. Mungkin kita belum mengingat kembali bagaimana iblis sampai diusir oleh Allah dari surga karena kesombongannya, karena merasa paling mulia, merasa paling benar, dan merasa paling pintar. Ya. Jadi ketika iblis ini suruh sujud pada Nabi Adam, dia itu menolak. Ya. Kata Allah, ditanya, "Qala ma mana'aka alla tasjuda id amartuk?" Kenapa? Apa yang menghalangi kamu untuk
bersujud pada Adam, qala ana khairum minhu khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Jadi saya ini lebih baik dari Adam karena saya yang diciptakan dari api, sedangkan Adam diciptakan dari tanah liat. Bukankah perbedaan itu sebenarnya sebuah keniscayaan? Jadi perbedaan di dunia ini selalu ada. Maka hormati setiap perbedaan yang terjadi di tengah-tengah kita. Kehati-hatian di sini juga dalam artian ketika mengambil sebuah keputusan. Keputusan yang diambil seyogyanya memperhatikan berbagai aspek dan pertimbangan dari berbagai pihak. Sehingga keputusan akhir yang diambil bersifat adil, berimbang, dan dapat mengayomi setiap pihak tanpa ada satu atau dua orang kelompok yang terluka. Terus bagaimana cara moderasi? Ya, cara menumbuhkan moderasi beragama terhadap anak-anak muda, ya kita semua supaya tidak terbawa arus radikal. Ya, ini setidaknya ada 4 hal. Yang pertama, beragama itu harus berdasarkan ilmu dan bukan berdasarkan nafsu. Jadi praktek beragama yang baik dan yang benar, tidak mudah goyah itu jika didasari dengan ilmu agama yang benar dan diperoleh dari sumber yang bisa dipercaya. Bukan didasari dengan praduga-praduga atau dorongan hawa nafsu belaka. Jadi kayak yang di awal tadi diulas. Jadi beragama tanpa ilmu itu berpotensi merusak segalanya. Karena boleh jadi yang ia menyangka itu benar, ternyata itu salah. Ya. Jadi orang yang tanpa berilmu itu berpikir bahwa sholat itu baik. Jadi saking baiknya mau sholat terus habis asar tanpa ada sebab itu dia sholat. Padahal itu sebenarnya nggak boleh. Ya ini kan fatal. Jadi masalah. Ya. Juga dia menduga perbuatan sebagai ibadah, padahal sama sekali bukan. Ya, misalnya yang tadi. Terus dia juga menganggap bahwa berpahala atas apa yang sebenarnya berdosa. Meyakini maslahat sesuatu padahal sejatinya adalah mafsadah. Jadi contoh yang terakhir ini, jadi misalnya kita ingin berbuat sesuatu dengan atas nama agama, kita bisa melanggar hak orang lain. Misalnya mau membangun masjid atau musola atau di tempat umum itu ada hak orang banyak. Ya. Sekalipun ada niatnya baik untuk kemaslahatan masyarakat, tapi mengambil hak orang lain juga tidak baik. Saat ini mudah dijumpai dalam kenyataan betapa banyaknya kaum awam yang dalam beragama berpaling dan enggan mengikuti mazhab fikih yang ada. Di antara alasan mereka adalah tidak adanya perintah yang mengharuskan mengikuti mazhab fikih ya, dalam beragama. Yang benar menurut mereka adalah setiap orang harus kembali dan merujuk pada Al-Quran dan hadis. Ini juga sangat bahaya. Dia itu menggunakan dalil arba'an menggunakan hadis Nabi taraktu fikum amrayni lan tadillu ma tamassaktum bihima kitaballah wa sunnatan nabihi. Jadi aku meninggalkan kamu 2 hal yang apabila kamu pegangi tidak akan tersesat, yaitu kitabullah dan sunnah Rasul. Padahal pemikiran seperti ini adalah menyesatkan. Apakah yang dimaksud kembali kepada Al-Quran dan hadis ini adalah terjemahan dari depan? Nah, ini kan bermasalah. Padahal orang untuk memahami Al-Quran dan hadis ini syaratnya sangat banyak. Harus paham nahwu, shorof, balaghah, bayan, ya. Harus mengetahui tafsir Al-Quran. Itu ada nasih, nasah mansuh, ada mutlak, muqayyad, ada ada ammah, harus memahami kias itu berbagai macam, juga tidak mudah. Jadi orang-orang yang mengatakan ayo kita kembali kepada Al-Quran hadis, ini justru menyesatkan orang itu sendiri.
Makanya menurut Asy-Syaikh Ad-Dahlawi dalam kitabnya Hujjatul Balighah, orang yang tidak dalam kapasitas mencapai level istihad itu ada istihad mutlak, ada istihad yang mutlak. Ini orang diperbolehkan bahkan harus untuk taklid. Ya, jadi orang seperti itu ya suruh mengikuti ulama-ulama, tidak boleh istihad dengan sendirinya. Makanya ada dalam sebuah hadis, man fassarul Qur'an bi ra'yihi wal yatawaddo maq'adahu ilan nar. Dari barang siapa kok menafsirkan Quran dengan akalnya, ya ini ya berarti sama saja dia dengan berpesan satu tiket di neraka. Ya, kalau mau belajar Al-Quran itu ya belajarlah kepada Imam Suyuti yang ahli tafsir dan lain-lain. Ya. Dan yang kedua, supaya kita ini tidak terbawa arus liberal dan arus radikalisme. Yang kedua adalah mempunyai guru dan sumber yang jelas. Saat ini banyak muncul orang-orang pintar baru akibat mudahnya mengakses berbagai macam informasi melalui kecanggihan teknologi, khususnya internet kayak sekarang ini, ya. Berbagai ilmu pengetahuan dengan mudah diperoleh sehingga banyak orang yang merasa paling memahami ilmu terhadap tertentu, khususnya ilmu agama. Di satu sisi keberadaan internet dapat mempermudah pencarian informasi, namun di sisi lain juga dapat menjerumuskan sang pencari ilmu itu bila tidak dengan bijaksana mencerna dan melakukan tabayyun terhadap informasi atau ilmu. Jadi kemajuan teknologi ini sebenarnya satu sisi yang memang baik. Kita bisa mudah mengakses ilmu-ilmu itu yang sebenarnya kita sebelumnya belum tahu. Ya, kita bisa buka kitab tafsir apa saja, dengan klik saja sudah bisa yang kita tuju. Akan tetapi bahayanya ini orang-orang yang tanpa ilmu ini kadang merasa benar. Bahkan yang paling parah, ada seorang yang masih SD sudah bisa atau berani memaki-maki seorang profesor yang ahli tafsir. Padahal dia sendiri itu kalau misalnya baca Quran itu masih terbata-bata. Apalagi sampai mengerti artinya. Ini gara-gara internet ini sudah bisa maki-maki seorang yang alim, seorang yang ahli tafsir. Seperti itu. Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari dalam kitabnya Ar-Risalah li Ahli Sunnah mewanti-wanti kepada kita. Ya, berhati-hatilah dan jangan dengan gampang menyebarkan sebuah tulisan walaupun berisi ilmu, namun tidak jelas asal-usulnya. Jadi mintalah penjelasan pada ahlinya. Melalui seorang guru pula, seorang yang belajar akan memiliki ilmu yang dapat dipertanggungjawabkan karena memiliki silsilah dan atau sanad yang jelas. Melalui guru pula kita bisa terhindar dari perkara-perkara yang sesat dan terhindar dari fitnah. Jadi saya ingat ada makalah ulama yang berbunyi man ta'allamal ilma wa laysa lahu syaikhun fa syaikhuhu syaitan. Barang siapa yang belajar ilmu namun tidak berguru, maka gurunya adalah syaitan. Kenapa kok demikian? Orang yang memahami teks walaupun kitab kuning yang dipahami sendiri tanpa berguru, ini bisa menyebabkan kesombongan mereka. Ya, karena ketidaktahuan. Jadi penting kita ini belajar dengan guru yang yang sanadnya bersambung. Ya, artinya dari guru A terus punya guru B, guru C dan lain-lain sampai bersambung pada Rasulullah SAW. Ya. Jangan ketemu nanti, kita liko misalnya ketemu seorang guru, nggak jelas ini dari mana sumbernya, dari internet, ya nanti dulu ya. Jadi artinya anak-anak muda sekarang ini sebenarnya banyak ketemu yang model-model itu, terutama di kampus-kampus. Kampus-kampus ini sebelum orang masuk ke kampus itu biasanya itu sudah
ada yang mantuk, ya mau milih jurusan apa ditunjukkan, ayo mau kontrakan mana, bila ini dari situ ini sudah dikawal terus, ya padahal ini ditakutkannya orang-orang seperti ini bahaya. Karena apa? Keilmuannya juga tidak jelas, gurunya nanti ditanya dari mana, murabi dari mana, udah nggak ngerti, ya jadi berbahaya. Banyak ketika beragama itu ya harus membawa keceriaan. Jadi agama itu tidak disikapi dengan marah-marah. Jadi beragama itu enteng saja, enak. Jadi apa dasarnya kok agama itu harus dilakukan dengan senang hati, yaitu surat Al-Qur'an, ya surat An-Najm, potongan surat An-Najm, huwa adhaka wa abka. Jadi seorang yang berdakwah itu sebenarnya harus dengan penuh keceriaan. Jadi kalau ngajar itu supaya orangnya tertarik, itu ya jangan dengan marah-marah, dengan senang hati aja, supaya oh iya ya saya ini karena yang ngajar enak, seneng, jadi yang awalnya saya agak males tapi ada motivasi yang kuat, saya ikut. Jangan ketika orang mau belajar gurunya udah marah-marah, oh, ini kamu salah, ini juga menjadikan orang itu males untuk datang di pengajian. Jadi makanya huwa adhaka wa abka. Jadi ada waktunya untuk ketawa ketika berhadapan dengan orang banyak karena rahmat Allah Subhanahu wa taala. Makanya Imam Ghazali itu dalam Ihya-nya selalu mengutip sebuah hadis, yang hadis ini sangat populer. Inna min khiyari ummati qauman yadhakuna jahran min sa'ati rahmatillah. Sesungguhnya sebagian dari orang pilihan dari umatku ada sekelompok orang yang selalu tertawa di hadapan orang banyak sebab luasnya rahmat Allah. Ya, jadi berdakwah itu ya dengan senang hati saja, jangan sampai marah-marah. Jadi ada waktunya, ketika kita ini mau menangis, mau sedih itu nanti ketika di malam hari kita sendiri, ya nangis kepada Allah. Tapi ketika kita bergaul atau bertemu sama orang banyak, ya kita tampakkan bahwa kita ini sudah diberi rahmat Allah Subhanahu wa taala, harus kita gembira seperti itu. Dasar yang kedua yang dipakai ini adalah dasar yang kedua adalah dasar kedua yang dipakai mengajar supaya senang ini adalah dasar para sahabat, ya. Jadi ketika ada pertempuran antara Ali dan Muawiyah, sekalipun terjadi perselisihan, para sahabat ini juga masih tetap ceria, tetap bisa bergembira, tidak sampai sedih dan berlarut-larut. Jadi ini dasar ketiga, dan dasar keempat adalah tradisi para tabi'in. Para tabi'in ini menurut Ibnu Hajar Al-Asqalani bahwa senang itu adalah ibadah. Jadi jangan salah, sampai ketawa-ketawa terus senang kesana kemari, ini adalah perintah Allah. Ya, perintah Allah. Allah berfirman, "Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fa bidzalika falyafrahu." Jadi katakan Muhammad, ketika kau mendapatkan rahmat, keutamaan dari Allah dan rahmat dari Allah, maka bergembiralah. Jadi perlu bergembira karena anugerah yang diberikan pada teman-teman sekalian, bisa kuliah, harus bisa gembira, bisa KKN, yang lain juga belum tentu. Jadi ini termasuk anugerah yang besar dari Allah. Maka kita santai aja, kita bergembira aja. Jangan wah beban ini karena kok tuntutan, tidak. Justru kebalik,
dalam pemikiran kita adalah dibalik ya. Jadi supaya kita ini selalu beragama ini senang, selalu bergembira. Yang terakhir, tolak ukur. Ya, seseorang dinilai moderat atau tidaknya itu kayak apa tolak ukurnya. Jadi tadi menanggulangi radikal, nah sekarang tolak ukurnya. Orang ini berhasil atau tidaknya itu kayak apa. Yang pertama adalah memuliakan manusia. Jadi esensi dari beragama itu sendiri adalah kemanusiaan. Ya kalau kita sudah bisa memuliakan sesama manusia, walaupun beda keyakinan, walaupun beda partai, walaupun beda apa, kita masih tetap bisa menghormati. Jadi esensi yang paling utama itu. Dan yang kedua adalah kesepakatan bersama. Ketika ada yang mengatasnamakan kebebasan, kemerdekaan, atau bahkan atas nama HAM, lalu kemudian melanggar kesepakatan, maka itu tidak dianggap berhasil. Dan yang paling akhir adalah ketertiban umum. Jadi ketika atas nama kebebasan, atas nama kemerdekaan, tapi dia menyebabkan tidak tertibnya kondisi tidak tertibnya keadaan, maka ini juga salah. Jadi kebebasan kita ini juga dibatasi oleh kebebasan orang lain. Dalam Qaidul Fiqhiyah disebutkan hurriyatul mar'i mahjubun ala hurriyati ghairi. Jadi kebebasan seorang itu dibatasi pula oleh kebebasan orang lain. Jadi sekalipun kita merasa bebas, tapi masih tetap ada batasan. Jadi ada rambu-rambu. Jadi jangan seenaknya, wah saya ini pengen seneng-seneng, ini duit saya, ini fasilitas saya. Ya terserah saya, tidak bisa begitu. Karena di tempat umum kita tetap dibatasi dengan kebebasan orang lain. Demikianlah yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih Bapak Muslim. Ini pelajarannya sangat-sangat luar biasa sekali. Apa yang disampaikan beliau kepada kita semua punya nilai-nilai yang bisa kita terapkan di kehidupan sehari-hari kita nih. Nah, mungkin dari pemaparan beliau tadi, teman-teman ada yang mau bertanya terkait dengan moderasi beragama, saya persilahkan. Monggo, apakah ada yang mau bertanya? Monggo, teman-teman. Apakah ada yang ingin bertanya, teman-teman, terkait dengan materi yang telah disampaikan Bapak Muslim tadi? Bapak Ustadz Muslim. Permisi. Silakan, bisa disebutkan namanya dan asal dari mana? Sebelumnya mohon maaf ya, saya tidak bisa open cam karena sedang di jalan. Perkenalkan, nama saya Aulia dari Tembalang. Saya ingin bertanya mengenai moderasi beragama. Seperti yang kita lihat di negara kita ini kan sering terjadi pro kontra dalam permasalahan toleransi beragama, seperti saat pejabat Islam turut membangun gereja ataupun kebijakan menjaga keamanan gereja, atau paling sering yakni mengucapkan selamat Natal ataupun hari raya agama lain. Nah, yang ingin saya tanyakan, bagaimana layaknya implementasi dari Quran Surah Al-Kafirun ayat 6, yakni lakum dinukum waliyadin, pada wilayah yang tinggi akan pluralismenya. Yang kedua,
Jika memang benar urusan agama dan negara harus dipisahkan, lantas apakah yang menjadi dasar akan hal tersebut? Yang menjadi dasar untuk memisahkan urusan agama dan juga urusan negara. Sekian saya. Apa langsung dijawab aja ya ini ya? Atau ada yang mau bertanya lagi? Jika tidak ada, mungkin Bapak Muslim, monggo Pak bisa dijawab terlebih dahulu. Ya, terima kasih atas pertanyaan Mbak Aulia ya, kalau nggak salah ya. Iya, Jadi Pak. ini sering terjadi di saat-saat misalnya tahun baru begitu ya. Jadi ini sering kontra seperti itu. Jadi sebenarnya model perayaan urgensi surat Al-Kafirun ini sebenarnya adalah membatasi orang yang beragama. Misalnya agama non muslim ya amaliannya seperti itu. Dalam batasan beribadahnya. Orang Islam ya kayak begini. Jadi lakum dinukum walaupun agamamu agamaku. Tetapi dengan ucapan-ucapan seperti ini sebenarnya yang sering kita tidak pahami itu, ini adalah masalah khilafiyah. Ya. Jadi sebagian besar ulama dunia itu membolehkan mengucapkan ucapan selamat Natal, karena ucapan selamat Natal ini hakikatnya adalah mengucapkan kelahiran. Kayak kita ini aja peringati Maulid Nabi. Jadi tidak ada perbedaan. Begitu juga ketika ada umat Muslim yang menjaga gereja. Sebenarnya ini apa yang dilakukan oleh teman-teman yang menjaga tempat ibadah orang lain ini pernah dilakukan oleh Sayyidina Umar ketika dia melakukan Fathu Palestina. Ya, di sana ada kelompok Khilya. Dia itu silakan karena kamu memenangkan peperangan, ini pemimpinnya adalah Umar, maka ini kuncinya, silahkan kamu ambil. Jadi kata Umar tidak, silahkan kamu beribadah seperti biasa, kita amankan, karena beribadah itu tidak boleh dihalangi, jadi tidak ada masalah. Nah ini yang jarang dipahami, dikiranya wah ini kok menjaga gereja sementara membubarkan pengajian, padahal bukan itu. Jadi lakum dinukum ini bukan wilayah yang itu. Jadi beribadah kecuali memang misalnya orang Muslim ikut beribadahnya orang Kristen, terus orang Kristen ikut beribadahnya orang Muslim, yang ini yang jadi masalah. Ya kalau hal-hal seperti itu tidak. Dan ini justru pernah dilakukan oleh Sayyidina Umar. Dan yang kedua tadi apa itu? Boleh diulangi? Pemisahan terhadap urusan agama dan juga urusan negara. Itu ada dasarnya kan? Jadi kalau di Indonesia ini kan semuanya sudah terakomodasi ya. Jadi karena negara melindungi agama, maka setiap kegiatan agama ini juga difasilitasi oleh negara. Ya. Jadi pemisahan itu, tapi tidak berarti negara ini harus lepas full. Makanya di Indonesia itu apa yang kurang di dalam kita beragama. Contoh misalnya haji difasilitasi, ya. Terus pernikahan ada yang ngurusi sendiri. Jadi agama itu tidak terus lepas tangan, tapi tidak sampai agama ini terus menguasai negara itu menguasai suatu agama itu. Tetapi negara tidak akan melepaskan karena bagian dari tanggung jawab negara. Itu kira-kira seperti itu. Bagaimana Mbak Lia? Apakah bisa dipahami? Iya Mas, bisa. Oke, alhamdulillah. Baik, untuk yang lainnya, apakah ada yang mau bertanya lagi?
mumpung masih ada waktu. Saya izin bertanya. Silakan sebutkan nama dan asal instansinya. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Perkenalkan, saya Asih dari Tangerang. Izin bertanya. Ya. Melihat fenomena sekarang ini kan dalam masyarakat Indonesia yang multi budaya, sikap keberagamaan yang fanatis itu hanya mengakui kebenaran dan keselamatan secara pihak mereka gitu. Tentu ini tuh dapat menimbulkan gesekan antar kelompok agama gitu. Nah, lalu Pak, bagaimana sih cara menanggulangi fanatisme baik itu ke golongan maupun ke agama gitu Pak? Sekian, terima kasih. Langsung kita jawab apa masih nunggu? Bisa langsung dijawab dulu Pak. Monggo Pak. Ya, jadi pertanyaannya juga bagus dan sesuai dengan yang kita bahas tadi. Bagaimana menanggulangi menanggulangi supaya fanatisme sebuah agama. Jadi intinya adalah dengan ilmu. Jadi supaya kita bisa memahami bahwa agama ini sekalipun beda agama perlu dihargai, dihormati, kemanusiaannya itu harus ditunjang dengan ilmu. Tanpa ilmu ya kita susah. Karena apa? Semakin kita ini mempunyai ilmu yang banyak, semakin kita mempunyai ilmu yang memadai, semakin kita ini bisa toleran. Jadi biasanya yang rata-rata orang yang galak-galak, yang keras dan intoleran ini adalah karena keterbatasan pengetahuannya. Ini tugas kita, tugas mahasiswa mestinya, ya. Jadi dan belajar terus, satu ilmu dan belajar menggunakan sumber yang bisa dipercaya. Jadi jangan hari ini nih bisa lihat di YouTube ini berbagai macam ilmu pengetahuan. Nanti kalau kita ini tidak memilih dan memilah sumber yang ada, maka ini secara tidak langsung bisa menggiring kita menjadi orang yang intoleran. Ya, jadi mengisi ilmu yang banyak dengan guru yang terpercaya dengan sumber yang jelas. Itu intinya untuk mengatasi intoleran beragama yaitu dengan ilmu pengetahuan. Ya. Baik. Masya Allah. Bagaimana Mbak Asih? Baik Pak, terima kasih atas jawabannya. Oke, mungkin satu pertanyaan lagi nggih Pak? Ya, monggo. Monggo teman-teman yang ingin bertanya. Ini ada Mbak Latifah. Silakan Mbak Latifah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Nama saya Latifah Nur Hidayati, Prodi Teknologi Informasi, Fakultas Sains dan Teknologi UIN Wali Songo Semarang. Izin bertanya, cara paling awal untuk memulai bermoderat gimana Ustadz? Terima kasih. Silakan Bapak. Jadi balik lagi tadi sebenarnya udah dalam pembahasan ya. Jadi cara pertama untuk memulai moderasi beragama itu bagaimana begitu ya? Yaitu satu ya menerima perbedaan. Ya, karena di lingkungan kita ini ya multi agama, multi ras, multi suku dan semuanya berbeda. Jadi kita pertama menerima perbedaan. Terus yang kedua setelah menerima perbedaan, karena ini juga anjuran Rasulullah, jadi Allah itu menjadikan agama dengan toleran ya.
Jadi menerima perbedaan terus toleransi. Ya, tapi itu semuanya juga kembali lagi harus didukung dengan ilmu yang memadai. Ya. Jadi jangan-jangan saking kebebasan, saking pengen toleransinya tidak ngerti batas-batasnya. Ya, jadi tidak ngerti batas-batas yang diperbolehkan. Saking pengen, wah saya punya teman non Muslim ya, karena saya ini pengen toleransi dengan mereka, saya diajak gereja mau. Jadi ini juga toleransi yang berlebihan. Jadi menerima perbedaan, terus toleransi pada ya toleransi sama menerima perbedaan ya mirip ya. Terus yang keduanya juga didukung dengan ilmu. Jadi semuanya kuncinya itu segala sumber adalah ilmu itu sendiri. Jadi orang yang semakin banyak ilmunya tadi, ya semakin banyak bisa menerima perbedaan, semakin bisa menerima menerima ya samalah menerima perbedaan seperti itu. Kira-kira Mas Farizi. Baik, bagaimana Mbak Latifah? Apakah bisa dipahami? Terima kasih, bisa dipahami, Pak. Baik Pak, mungkin seperti inilah diskusi kita pada pagi hari ini. Karena memang keterbatasan waktu, mungkin bisa dilanjut di kesempatan selanjutnya ya. Insya Allah. Ini saya sampaikan terima kasih kepada narasumber Bapak Ustadz Muslim, perwakilan juga nih Pak. Matur suwun sangat Pak. Bisa berbagi ilmu dengan kita semua Pak, Insya Allah. Mungkin sedikit notulensi pada diskusi kita pada pagi hari ini ya. Bahwa Indonesia itu memang terkenal dengan keberagaman kulturalnya. Kita itu masyarakat yang majemuk, masyarakat multikultural. Maka dari itu kita perlu sekali untuk bisa menghargai satu sama lain. Tadi juga ada sedikit tips untuk bisa beragama dengan baik seperti yang mungkin ya. Yang pertama itu ada beragama berdasarkan ilmu agama yang benar dan terpercaya. Kemudian mempunyai guru dan sumber yang jelas. Jadi memang beragama tanpa ilmu itu malah nanti tersesat nih Pak. Dan juga ketika kita memang belum punya kapasitas untuk menafsirkan sesuatu, lebih carilah guru yang memang punya kapasitas di situ. Istilahnya tadi yang disebutkan Bapak Muslim itu taklid, ngoten nggih Pak. Mungkin seperti itu. Dan juga tadi disebutkan ada tolak ukur dari moderasi beragama itu kita bisa memuliakan manusia. Kemudian kita menggunakan kesepakatan bersama dan juga ketertiban umum. Berbicara dengan seputar memuliakan manusia ini, saya teringat dengan salah satu makolahnya Gus Dur ya Pak. Katanya itu tidak peduli, tidak penting apapun agama atau sukumu. Kalau kamu bisa melakukan sesuatu yang baik untuk semua orang, orang tidak pernah tanya agamamu. Ya, mungkin seperti itu yang bisa saya sampaikan. Alhamdulillah diskusi pada pagi hari ini bisa berjalan dengan lancar hingga selesai pada pukul berapa ini? 10.16 gitu Pak. Saya sampaikan terima kasih lagi kepada Bapak Ustadz Muslim. Terima kasih juga kepada seluruh partisipan peserta yang telah ikut berdiskusi pada kegiatan ngaji online pagi hari ini. Semoga ilmunya bermanfaat, bisa diterapkan ke kehidupan kita sehari-hari, terutama untuk generasi kalangan muda ini. Insya Allah. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Diberitahukan kepada seluruh peserta untuk absensi sudah di-share ya, bisa diisikan, dan catatan tadi nama serta emailnya diisi dengan tepat, karena nanti kalau salah tidak bisa terkirim sertifikatnya. Baik Mas Fatih, pamit nggih. Nggih Pak, monggo.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Matur suwun, Pak. Terima kasih teman-teman.